Universitas Diponegoro atau biasa disingkat sebagai Undip adalah sebuah perguruan tinggi negeri di Indonesia yang berlokasi di Semarang, Jawa Tengah. Kampus utama Undip terletak di daerah Tembalang dan kampus lainnya terletak di daerah Peleburan. Undip didirikan pada tanggal 9 Januari 1957 sebagai perguruan tinggi swasta dan baru mendapat status sebagai perguruan tinggi negeri pada tanggal 9 Januari 1960. Kata Diponegoro diambil dari nama pahlawan nasional yaitu Pangeran Diponegoro yang merupakan seorang pangeran pengobar semangat kemerdekaan dari tindakan kolonialisme Belanda di awal abad ke-18. Saat ini, Undip telah memiliki 11 fakultas dan 2 sekolah, di antaranya Fakultas Teknik, Fakultas Kedokteran, Fakultas Kesehatan Masyarakat, Fakultas Sains dan Matematika, Fakultas Peternakan dan Pertanian, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, Fakultas Hukum, Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Budaya, Fakultas Psikologi, Sekolah Vokasi, dan Sekolah Pasca Sarjana. Desa Dugutalit, Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati. Desa Dugutalit memiliki luas 107 hektar per meter persegi. Secara geografis, Desa Dugutalit memiliki batas-batas yaitu di sisi utara berbatasan dengan Desa Bakaran Wetan, di sisi selatan berbatasan dengan Desa Mintomulyo, di sisi barat berbatasan dengan Desa Bakaran Wetan, dan di sisi timur berbatasan dengan Desa Growong Kidul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kepala Desa Dugutalit, Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati. Nama saya Luhur Bagus Hadianto, Sarjana Pendidikan. Saya berterima kasih banyak kepada Universitas Diponegoro yang telah mengirimkan mahasiswanya untuk KKN di Desa Dugutalit untuk mengatasi permasalahan di Desa Dugutalit. Adapun beberapa permasalahan di Desa Dugutalit mengenai masa-masa pandemi COVID-19 ini yang mungkin belum diterimanya masyarakat tentang pengertian COVID-19 beserta bagaimana vaksin yang sangat penting untuk diri kita sendiri maupun untuk sesama. Jadi permasalahan yang di Desa Dugutalit hadapi saat ini mengenai edukasi kepada masyarakat tentang COVID-19 sangat penting sekali, mulai dari anak-anak usia dini sampai dengan dewasa. Sangat sulit sekali memahami sangat pentingnya memperhatikan prokes yang diberikan pemerintah. Letak geografis Desa Dugutalit yang dekat dengan laut dan kaya akan potensi alamnya menjadikan mayoritas penduduk Desa Dugutalit bermata pencaharian di sektor perikanan, seperti pemindang ikan, pemilik tambak, dan nelayan. Hal itu pula yang menjadikan warga Desa Dugutalit mendirikan usaha UMKM seperti bandeng presto, pemindangan, maupun usaha di bidang pengolahan ikan lainnya. Di Desa Dugutalit juga terdapat beberapa fasilitas umum seperti tempat ibadah dan fasilitas pendidikan. Tempat ibadah meliputi masjid dan gereja. Selain itu, terdapat pula punden yaitu Punden Ki Dukut. Fasilitas pendidikan meliputi TK, PAUD, MI, SD, dan SMA.
Program kerja pertama yaitu pembuatan disinfektan yang sesuai standar WHO. Program kerja ini dilakukan dengan membuat poster dan video tutorial pembuatan disinfektan yang sesuai standar WHO. Informasi terkait bahan yang digunakan serta cara peracikan dikutip dari sumber resmi yaitu jurnal WHO. Setelah itu, video diupload di YouTube, kemudian dilakukan sosialisasi dan edukasi dengan warga desa Duku Talit, khususnya anggota Karang Taruna Bakti Muda, secara online melalui grup WhatsApp dengan membagikan poster dan link video YouTube. Diharapkan melalui sosialisasi ini, warga desa Duku Talit semakin sadar akan pentingnya kebersihan dan sterilisasi lingkungan dengan disinfektan, baik di pekarangan rumah maupun lingkungan di sekitar desa. Program kerja yang kedua yaitu pelatihan budidaya tanaman obat keluarga atau TOGA. Program kerja ini dilakukan dengan mengadakan sosialisasi dan pelatihan secara online dengan membagikan leaflet dalam bentuk PDF dan link video YouTube kepada ibu-ibu PKK Desa Duku Talit. Leaflet tersebut berisi tentang pengertian tanaman toga serta cara menanam dua jenis tanaman yang dianggap paling sederhana, yaitu lidah buaya dan jahe, serta terdapat barcode untuk mengakses buku tanaman obat keluarga terbitan Kementerian Pertanian sebagai referensi tanaman toga yang lain. Link video di YouTube berisi cuplikan tutorial cara menanam lidah buaya dan jahe, serta fakta lidah buaya termasuk tanaman toga. Diharapkan melalui sosialisasi ini, warga desa Duku Talit semakin sadar akan pentingnya budidaya tanaman dan bercocok tanam, meskipun dengan lahan terbatas seperti pekarangan rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Luhur Bagus Setianto, Sarjana Pendidikan, Kepala Desa Duku Talit, Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati. Saya berterima kasih banyak kepada Universitas Diponegoro yang telah mengirimkan mahasiswanya untuk kuliah kerja nyata atau KKN di Desa Duku Talit. Adapun permasalahan di Desa Duku Talit antara lain mengenai COVID-19 yang selama ini pengertian dan arti penting prokes yang diberikan oleh pemerintah mengenai COVID-19 kurang dipahami oleh masyarakat Desa Duku Talit. Yang kedua, mengenai potensi-potensi desa yang mungkin bisa digali oleh mahasiswa-mahasiswa Duku Talit untuk mengajarkan kepada warga Desa Duku Talit agar bisa mengembangkan potensi desa menjadikan lebih baik dan lebih berkembang untuk kedepannya. Yang ketiga, permasalahan mengenai pendataan SDGs yang selama ini masyarakat mungkin mengiranya pendataan tersebut adalah pendataan yang diberikan oleh pemerintah tentang mengenai bantuan-bantuan yang diberikan selama COVID-19 ini. Jadi edukasi mengenai COVID dan SDGs ini sangatlah penting bagi masyarakat awam yang belum tahu. Yang berikutnya, keempat, mengenai PPKM
darurat yang diberikan oleh pemerintah itu sangat meresahkan bagi warga desa Diputalit, khususnya yang belum memahami aturan-aturan PPKM dan kurangnya edukasi dari pemerintah desa karena minimnya warga desa Diputalit yang menggunakan media sosial pada era zaman sekarang. Mungkin beberapa permasalahan di desa Diputalit ini bisa teratasi ataupun bisa memberikan pengertian yang luas dan arti pengetahuan yang luas. Harapan saya semoga adanya mahasiswa KKN dari Undip bisa membantu pemerintah desa untuk memberikan edukasi dan pengalamannya yang telah dipelajari selama kuliah di Universitas Diponegoro. Dan KKN ini termasuk dari ungkapan ataupun penerapan ilmu-ilmu yang selama ini mahasiswa dapatkan dari belajar di Universitas Diponegoro. Mudah-mudahan bisa membantu dan menyelesaikan permasalahan yang ada di desa Diputalit. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Universitas Diponegoro yang telah mengirimkan beasiswa KKN-nya di desa Diputalit, Kecamatan Juwana. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.